Baik, jadi coba saya lanjutkan. Jadi hari ini akan kita lakukan demonstrasi untuk mengelola citasi dengan salah satu software yaitu Zotero. Nah, saat sudah diinstal dan bisa dijalankan dari komputer, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ada pengelompokan pustakanya, ada penulis, judul, dan judulnya. Penulis, tahun, dan judulnya. Kemudian saat kita pilih salah satu ya, dia akan menunjukkan abstrak dan rincian lain dari paper yang kita simpan. Kalau kita menyimpan PDF-nya sebenarnya bisa, tapi tidak disarankan karena nanti storage atau penyimpanan di Zotero-nya cepat habis. Karena kalau yang gratis itu Zotero ada batasan penyimpanan file. Nah, jadi ini posisi sudah siap dipakai. Pengaturan terakhir untuk jendela ini adalah kolom apa saja yang mau kita tampilkan ya. Itu ada di sini. Nah, ini yang di sebelahnya gambar klip ini ada pengaturan kolom. Nah, ini yang saya tampilkan sekarang. Urutannya adalah penulis, tahun, dan judul ya. Nah, kemudian attachment di sini muncul juga, tapi tidak apa-apa. Nah, ini kalau misalnya mau diatur, mau dinyalakan, dimatikan bisa ya. Ya, di mana-mana saja mau ditampilkan silakan. Oke, sekarang kita udah siap dengan Zotero-nya. Saat kita udah siap dengan itu, kita bisa menjelajah di browser ya. Dan pastikan ini sudah ada sekali lagi yang nah ini jadi bagian icon ini harusnya sudah ada di dalam Google Chrome kalau menggunakan Chrome atau di Firefox juga ada. Ya, jadi kalau ini sudah ada berarti kita sudah siap untuk mencari dan mendownload citasi dari literatur yang kita butuhkan. Nah, cara mencarinya ini kemarin harusnya sudah dibahas, jadi saya tidak terlalu banyak, tapi saya contohkan saja. Misalkan saya menggunakannya Google Scholar ya. Google Scholar, kemudian saya mau mencari artikel tentang misalnya tajuk misalnya, jadi tree atau bahasa Indonesia ya, tajuk mangrove misalnya. Nah, jadi saya ingin cari ada atau tidak penelitian yang menceritakan tentang bagaimana identifikasi tajuk mangrove ya, menggunakan penginderaan jauh. Nah, sementara ini memang belum ada ini dari yang ada di sini. Ya, jadi bisa kita misalkan mau cari yang umum ya, misalnya tentang mangrove-nya saja. Ini bisa kita cari di sini. Tapi kalau mau yang spesifik tajuk tadi ternyata belum ada. Kita cari mungkin kata kunci yang lebih umum, misalnya mangrove Delta Mahakam misalnya. Karena kita mau penelitian di Delta Mahakam, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi ternyata juga belum cukup banyak ya. Jadi adanya perubahan ya, kemudian tutupan lahan mangrove, kemudian hal-hal yang umum lainnya. Tapi kalau secara spesifik mangrove Delta Mahakam untuk mengetahui keberadaan atau biodiversitinya juga dalam jurnal-jurnal ini ternyata juga belum ada. Oke, mungkin kita ambil beberapa ya. Misalkan kita ambil yang krustasea. Jadi krustasea ini kan kepiting-kepitingan ya. Coba kita lihat. Nah, jadi setelah dia dalam tampilan jurnal, biasanya seperti ini ya. Jadi sudah muncul abstraknya ya, abstrak. Kemudian DOI-nya sudah ada, link ke full text-nya sudah ada. Nih di sini bisa kita klik kanan, kemudian kita buka di tab yang baru. Kemudian di sini segala macamnya udah ada. Nah, ini sudah bisa kita simpan dalam Zotero kita. Ya, jadi kalau kita klik ini, icon ini, dia akan menanyakan mau disimpan di bagian mana. Nah, ini karena saya punya banyak folder, saya harus pilih. Dan saya masukkan di mangrove ya. Nah, saat dia diokekan, dia akan otomatis tersimpan di Zotero-nya. Jadi kalau kita buka di Zotero-nya, nah sekarang
Dia sudah tersimpan di sini. Ya, tadi Pratiwi penulisnya tahun 2010, judulnya ini, abstraknya ini. Ya, sudah ada di sini. Jadi kalau dia sudah tampilannya seperti jurnal atau artikel seperti ini, dia bisa langsung disimpan dalam koleksi Zotero kita. Saya contohkan satu lagi. Misalnya kita mau cek baik, mungkin satu lagi kita mau lihat yang ini, mangrove species from Delta Mahakam with antimicrobial potensi misalnya kan. Nah, ini coba kita lihat. Nah, kalau ini langsung mendownload dalam bentuk PDF, jadi tidak bisa disimpan ya. Kalau yang begini dia tidak bisa disimpan citasinya, tapi bisa ditulis secara manual kalau mau. Tapi saya sarankan mencari yang bisa disitat, bisa diambil citasinya. Oke, coba lagi yang lain. Oke, ini ada satu yang bagus. Kita coba buka. Nah, ini muncul satu artikel di Forest Ecology and Management. Ya, nah ini mungkin kita mau ambil, kita mau buat citasi. Setelah nanti kita baca, kita masukkan dalam teks kita, dalam sintesis kita. Nah, ini kalau dalam posisi seperti ini tinggal kita klik icon Zotero-nya. Kemudian kita atur ditaruh di mana ya. Kemudian kalau kita klik done, kita pindah ke Zotero, dia akan otomatis masuk ke aplikasi Zotero kita di sini. Ya, jadi ini lengkap sudah masuk di sini. Arifanti, tahun, judul, abstrak, nama penulis, semuanya sudah ada. Nah, nanti saat ini dibuat sebagai daftar pustaka, dia juga akan terbentuk secara otomatis ya dalam bentuk daftar pustaka. Bagaimana caranya? Kita coba lihat, kita praktekkan di Microsoft Word. Oke, saya tampilkan di Word-nya ya. Nah, nanti untuk di Word dicek juga ya, apakah sudah ada tab atau menu Zotero ini atau belum. Karena kalau belum ada, ini berarti belum bisa dilakukan. Jadi ini harus tersambung. Dan catatan juga, ada kemungkinan WPS itu tidak bisa disambung, misalnya Word saja. Jadi menggunakan Microsoft Word. Kalau sudah ada, dia akan ada menu ini, Add Edit Citation sama Add Edit Bibliography. Ya. Jadi ini nanti bisa dilakukan. Oke, ini nanti model citasinya seperti apa bisa kita pilih ya. Oke, sekarang misalkan kita dari dokumen yang tadi, misalkan kita membuat pernyataan ya berdasarkan artikel tadi. Jadi misalkan kita mau sebut di sini tingkat kandungan karbon di ekosistem mangrove sangat tinggi misalnya. Ini adalah kesimpulan dari hasil membaca papernya Arifanti yang tadi. Nah, kalau sudah di sini, kita mau masukkan citasinya, tinggal kita tambahkan add edit citation ini. Nah, dia akan menanyakan modelnya seperti apa. Bisa menggunakan yang APA atau second edition, 7 edition ini saja. Ya, kemudian dia mau disimpan sebagai field atau bookmark, baiknya sih sebagai field saja. Kemudian kalau kita oke, dia akan menanyakan di sini, membuka jendela untuk menampilkan citasi yang mana yang mau kita ambil. Kita ketikkan nama atau judulnya,
Ya, nah ini. Nah, kemudian kita enter saja. Dia akan menambahkan di sini sebagai link ya. Jadi nanti pada saat kita mengkonversi dokumen ini ke PDF dan kita klik linknya ini, dia akan langsung lari ke daftar pustaka yang ada citasinya. Ya, jadi satu misalnya. Kemudian selanjutnya misalkan disebutkan juga pentingnya ekosistem mangrove misalnya, ini contoh saja ya. Citasinya harusnya sesuai dengan yang konteks yang kita lakukan. Misalnya kita membuat citasi lagi, add edit citation lagi, coba mangrove. Nah, biasanya banyak ya. Nah, ini bisa kita pilih. Karena saya sudah punya banyak, jadi di sini bisa kita ambil. Nah, misalnya ini. Ya, ini misalnya dia menunjukkan tentang potensi mangrove. Nah, dan seterusnya ya, tentunya citasinya nanti jadi banyak sesuai dengan pernyataan yang kita mau sebutkan dalam tulisan kita. Dan saat kita membuat daftar pustaka, ini misalnya kita lanjut, kemudian sampai pada daftar pustaka. Ini. Nah, ini kita bisa buat secara otomatis. Tinggal kita klik tab Zotero-nya, kita klik add or edit bibliography. Nah, otomatis dia akan membuat daftar pustakanya. Jadi kita tidak perlu lagi ngecek satu-satu citasi ini, daftar pustakanya apa, menulisnya bagaimana, semua akan langsung ditulis dengan benar. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dicoba berdasarkan bab-bab yang sudah ditulis di bab 1 maupun bab 2 ya. Kemudian nanti seperti biasa hasilnya dilaporkan di link yang akan saya kasih. Ada pertanyaan sampai di sini sambil dinyalakan lagi videonya, saya absen. Pertanyaan pertamanya mungkin Zotero-nya sudah dapat dan diinstal belum? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau sudah tinggal dioperasikan sesuai dengan panduan tadi. Nanti sisanya bisa cek lagi rekamannya yang sudah akan saya kirim. Oke, foto untuk absen visual sudah saya ambil. Mungkin itu dulu materi untuk hari ini. Dan silakan melanjutkan ke tugas yang minggu lalu dengan kegiatan hari ini supaya lebih lengkap lagi ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada, Bapak. Oke, berarti cukup jelas ya yang saya sampaikan.